tindakan SOP ROM atau range of motion, di mana pengertiannya adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap. Adapun tujuannya ialah mengurangi kekakuan pada sendi dan kelemahan pada otot yang dapat dilakukan secara aktif tergantung dengan keadaan pasien. Kedua, meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot. Indikasinya pasien yang mengalami hambatan mobilitas fisik. Kedua, pasien yang mengalami keterbatasan rentan gerak. Ketiga, pasien post CVD. Keempat, pasien bed rest. Persiapan kerja, di mana persiapan alat terdiri dari stetoskop, tensimeter, dan selimut. Baiklah, di sini saya akan melakukan tahap kerja dari range of motion. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya perawat Karen Arstalaia yang akan merawat Ibu dari jam 8 sampai jam 1 siang nanti. Di sini Bu, saya akan melakukan range of motion, di mana tujuannya untuk mengembalikan otot-otot ibu yang kaku. Akhirnya Ibu di sini tujuannya adalah untuk mengurangi kekakuan pada otot ataupun sendi-sendi Ibu. Baiklah, di sini saya akan menensi Ibu dulu sebelum melakukan tindakan. Permisi ya Ibu. Baiklah Ibu, tensi Ibu 130/80. Normal ya Bu. Baiklah Ibu, di sini kita akan melakukan range of motion-nya. Saya mohon kepada Ibu untuk duduk sebentar, boleh Ibu? Terima kasih Bu. Baiklah Ibu, gerakan room yang pertama itu yang pertama adalah leher ditekuk ke atas dan ke bawah, kemudian ke samping kanan dan kiri. Apakah Ibu bisa melakukannya? Bisa. Boleh dilakukan Bu. Ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Kemudian yang kedua, lengan atau pundak angkat tangan lalu kembali ke bawah. Setelah itu ke samping dan ke bawah. Ke samping dan ke bawah lagi ya Bu. Ini contohnya. Angkat tangan ke atas, baru kembali ke bawah, kemudian ke samping, baru kembali ke bawah. Apakah Ibu bisa melakukan? Bisa. Angkat tangannya Bu ke atas, kemudian ke bawah, ke samping, kemudian ke bawah. Kemudian gerakan room yang ketiga adalah siku dengan menekuk lengan, gerakan lengan ke atas dan ke bawah.
Seperti ini ya Bu, ini kan siku kita lakukan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Baiklah Bu, Ibu bisa lakukan sendiri. Silakan lakukan Bu. Ya. Nah, satunya lagi Bu. Atas, ke bawah, atas, ke bawah. Oke. Baiklah Ibu, gerakan room yang keempat adalah menekuk pergelangan tangan ke atas, ke dalam, keluar, ke samping dan ke samping kanan dan kiri. Bisa Ibu lakukan? Baiklah Bu, bisa saya bantu. Ini contohnya keluar, ke dalam, keluar, ke dalam, ke samping kanan, ke samping kiri. Satu lagi Bu. Ke dalam, dalam, keluar, ke dalam, keluar, ke samping kanan, ke samping kiri. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke gerakan room yang kelima, di mana jari tangan tekuk keempat jari tangan ke atas ke arah dalam, lalu mengangkat kembali kepala seluruh jari, lalu buka, tekuk tiap jari atau persatukan. Contohnya seperti ini Bu. Ini jari kita tertekuk, kelima jari kita, kemudian keempat jari kita ini kita bawa ke dalam, keluar, ke dalam, keluar, ke dalam. Seperti ini contohnya Bu. Keempat jari Ibu kita taruhkan saat keluar, ke dalam, keluar, ke dalam. Kemudian apakah Ibu bisa begini? Baik Bu, berarti bisa. Sebelahnya lagi, empat jari Ibu kita ratakan, kemudian kita buat 1, 2, 1, 2. Coba Bu buat seperti ini, menggenggam. Oke, baik. Tapi Ibu masih bagus. Baiklah Ibu, di sini kita akan ke gerakan room yang keenam, di mana saya akan mencontohkan kaki saya. Contohnya seperti ini Bu. Kaki diluruskan, kemudian ditekukkan, kemudian diangkat. Baiklah Bu, bisa Ibu gunakan, bisa Ibu lakukan. Pertama, kaki ditekukkan, kemudian diangkat ke atas, kemudian ditekukkan kembali, baru turunkan Bu. Lakukan yang sebelahnya Bu. Tekuk, angkat, tekuk lagi, tekuk lagi Bu, tekuk, baru teruskan. Baiklah Bu, berhasil. Nanti Ibu berhasil. Kemudian gerakan room yang ketujuh, di mana pergelangan kaki kita ditekuk ke atas, ke bawah, ke atas dan ke bawah. Seperti itu ya Bu. Baiklah, apa bisa Ibu lakukan? Seperti ini ya Bu, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Coba Bu lakukan Bu. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Baik Bu, gerakan room yang ketujuh sudah bisa dilakukan. Baiklah Ibu, gerakan room yang ke-8 itu gerakan yang ke-8 itu berdiri dan kemudian membungkukkan kepala ke badan ke bawah, kemudian ke samping, ke kanan dan ke kiri. Namun melihat kondisi Ibu sedang bed rest, saya tidak menganjurkan Ibu untuk melakukan itu. Jadi Bu, di sini saya ingin mengatakan Ibu bisa melakukan gerakan room yang kita lakukan tadi, tetapi jangan sesering mungkin karena melihat kondisi Ibu tidak begitu baik, dan usia Ibu juga sudah cukup lanjut. Jadi saat Ibu melakukan hal tersebut bisa dibantu dengan keluarga ya Bu. Baik Bu, terima kasih buat partisipasi Ibu yang sudah membantu saya juga dalam proses pelaksanaan room ini. Jadi saya di sini akan permisi dulu ya Bu. Terima kasih Bu. Iya.